Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV yang disiarkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi bersama saya, Adisti Larasati. Saudara, seperti yang kita ketahui hari ini Mahkamah Konstitusi kembali melanjutkan sidang gugatan sengketa Pilpres 2024 dengan mendengarkan atau mendengarkan keterangan ahli dan juga saksi dari pemohon satu, yakni pasangan Capres-Cawapres Anies dan juga Muhaimin. Setidaknya saudara, dari kubu Anies Muhaimin ini menghadirkan ada 7 orang saksi atau 7 orang ahli dan 11 ahli yang memang dihadirkan dalam sidang gugatan sengketa Pilpres 2024 ini, saudara. Dan ada 7 orang ahli yang memang dihadirkan dalam sidang gugatan sengketa Pilpres ini. Yang pertama, ahli tersebut adalah ahli ilmu pemerintahan Bambang Eka Cahya, kemudian ada ekonom senior Faisal Bahri, kemudian Faisal Basri, kemudian juga ada ahli hukum administrasi Ridwan, dan juga ada ekonom dari Universitas Indonesia, ada Fit Adrison, kemudian ada Kepala Pusat Studi Forensik Digital UII Yogyakarta Yudi Prayudi, ada Managing Director Political Economy and Policy Studies Antoni Budiawan, dan pakar otonomi daerah Jo Hermansyah Johan. Kemudian ada 11 orang saksi lainnya, dan masing-masing ahli dan juga saksi ini diberikan waktu setidaknya 20 menit. Kita akan berbincang dengan pakar hukum tata negara dalam Breaking News Kompas TV yang disiarkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Sudah hadir bersama saya ada Pak Profesor Juanda. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Pagi menjelang siang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sudah menghangat ya kan. Kalau kita lihat tadi ada 4 orang saksi, ada 4 orang ahli yang memang sudah dihadirkan keterangannya. Dan kalau tadi kita melihat ya, Prof, yang sudah dihadirkan ini konsentrasinya atau fokusnya ini rata-rata adalah soal lolosnya Gibran Rakabuming Raka dalam calon wakil presiden di Pilpres 2024. Anda melihat ini menjadi salah satu hal yang difokuskan oleh ahli untuk meyakinkan hakim ataupun majelis hakim dalam sidang ini? Ya, saya kira sesuai dengan isi permohonan pemohon yang dari awal sudah kita lihat deskripsinya itu menyasar kepada persoalan untuk mendiskualifikasi ya 02 khususnya Gibran jadi cawapres. Nah, oleh karena itu berusahalah mereka tim hukum ini untuk menghadirkan ya para ahli yang kira-kira bisa membantu dan meyakinkan publik termasuk juga hakim khususnya ini bagaimana status legalitas keabsahan dari Gibran. Oleh karena itu saya kira itu wajar saja dalam kerangka 01 untuk memperjuangkan bahwa ini nanti dapat didiskualifikasi. Itu kan petitum mereka ya. Termasuk juga tadi saya lihat ada dari hukum administrasi, juga ada dari ahli ekonomi, itu menyasar soal bansos. Tetapi bagaimanapun ya, saya melihat ini masih dalam koridor-koridor hukum yang memang perlu dibuktikan di persidangan ini. Nah, oleh karena itu saya kira tinggal nanti bagaimana apakah hakim ini yakin, percaya dengan ahli-ahli atau saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon khususnya 01 ini. Kalau tadi kan kita lihat kalau khususnya untuk ahli tata negara, administrasi negara begitu ya, Prof, mengatakan bahwa pencalonan Gibran, diloloskannya Gibran ini bisa dikatakan bahkan administrasi negara bahwa surat keputusan KPU ini dianggap tidak sah begitu ya, soal lolosnya Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah, kalau dari pandangan Prof Juanda sendiri seperti apa? Iya, saya kira memang ada debatable di sini sebenarnya. Secara hukum tata negara memang selayaknya itu persoalan ini memang dipersoalkan di Bawaslu ya. Nah, terus ketika putusan Bawaslu itu tidak menguntungkan 01 katakanlah, harusnya dilanjutkan menurut saya ke PT UN. Ini yang tidak dilakukan oleh kubu 01 maupun 03. Seharusnya bisa pada saat itu langsung langkahnya ke PT UN. Lebih efektif menurut saya ya, dari awal saya katakan di berbagai media pada saat itu kenapa tidak diajukan ke PT UN. Padahal Bawaslu
kalau tidak salah sudah ya. Tetapi kenapa tidak diteruskan ketika katakanlah Bawaslu dianggap tidak mampu memberikan kepastian hukum dalam hal ini atau keadilan, maka dilanjutkan ke PT UN. Nah, saya kira itu lebih bagus sebenarnya ya, dipersoalkan dari sejak awal. Nah, oleh karena itu ya, saya sebenarnya memprediksi kenapa Kak tidak disampaikan ya di awal ke Bawaslu ke PT UN. Tapi terlepas dari semuanya, bukan berarti tidak boleh dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi menurut saya ya. Dalam kerangka untuk menegakkan hukum dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi sudah punya pengalaman putusan-putusan sebelumnya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam PHPU tidak hanya mengutak-atik soal soal angka, tetapi bagaimana mengawal konstitusi dan hukum ini tegak dalam rangka pelaksanaan pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, tinggal nanti apakah misalnya katakanlah pernah putusan tahun 2004, tahun 2009 itu menyatakan secara tegas bahwa MK bukan tempat untuk menghitung suara-suara, hanya begitu tidak, tetapi lebih ditekan kepada persoalan penegakan hukum dan keadilan. Nah, ketika itu memang ya hakimnya berbeda dengan hakim sekarang. Nah, apakah ini yang ingin disampaikan, diingatkan oleh pihak 01 ya, bahwa ini sudah ada putusan soal kualitatif, yang penting adalah bagaimana keadilan substansif itu diperjuangkan. Nah, tinggal lagi hakim ini konfigurasinya apakah menggunakan mazhab yang progresif sebagaimana pernah saya sampaikan atau tidak. Kita berharap ada terobosan hukum demi untuk tegaknya hukum, dan ini kan persoalan yang sangat penting untuk negara kita, dan rakyat kita menunggu ini. Ya, menunggu putusan ini nanti. Apakah hakim ini menggunakan pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif. Oke, baik. Kita akan langsung ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi.